Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunan Abidin dengan NIM 53030200045. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai tasawuf, atau dalam metode studi Islam itu ada studi tasawuf. Secara bahasa, tasawuf memiliki arti as-sufah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Kemudian ada sof, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada juga sufi, yaitu bersih dan suci. Ada juga sopos dalam bahasa Yunani, dan suf atau kain wol kasar. Ditinjau dari 5 istilah tersebut, tasawuf dapat diartikan sebagai menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, yaitu mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela mengorbankan demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah. Sikap demikian pada akhirnya membawa seorang berjiwa tangguh, memiliki daya tangkal yang kuat, dan efektif terhadap berbagai godaan hidup yang menyesatkan. Sedangkan secara terminologis, tasawuf memiliki 3 sudut pandang pengertian. Yang pertama yaitu sudut pandang sebagai manusia adalah tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya penyucian diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Sebagai makhluk yang harus berjuang, manusia harus berupaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Sebagai fitrah yang memiliki kesadaran akan adanya Tuhan, harus bisa mengarahkan jiwanya serta selalu memusatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam ajaran tasawuf, para ahli tasawuf membagi tasawuf menjadi 2 aliran, yaitu ada tasawuf aliran falsafi dan ada juga tasawuf aliran sunni. Tasawuf aliran falsafi adalah aliran tasawuf yang membuat sebuah konsep ajaran tasawuf dengan mengenal Tuhan, yaitu menggunakan pendekatan rasio hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud. Konsep dalam tasawuf falsafi adalah sebagai berikut: A. Fana dan bako, B. Ittihad, C. Ada hulul, D. Wahdah al-wujud, dan E. Isrok. Yang kedua yaitu ada aliran tasawuf sunni. Aliran tasawuf sunni adalah aliran tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tasawuf sunni sendiri terbagi dalam 2 kelompok, yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf amali. Tasawuf akhlaki, dalam pandangan sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Manusia dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu pribadi, bukan manusia yang mengendalikan nafsunya. Tindakan manusia yang dikendalikan hawa nafsu dapat mengejar kehidupan duniawi merupakan tabir penghalang antara manusia dan Tuhan. Sebagai usaha menyikapi tabir tersebut, para sufi membuat 3 sistem dengan 3 tingkatan, yaitu ada taholi, tahalli, dan tajalli. Yang kedua yaitu tasawuf amali, proses penyucian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah melewati jalan yang panjang dengan tingkatan-tingkatan yang disebut dengan makomat. Dalam proses makomat ini, seorang sufi memasuki kondisi mental yang disebut dengan hal. Yang selanjutnya yaitu ada metode dan pendekatan dalam kajian tasawuf. Yang pertama yaitu ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah metode pendekatan untuk memahami agama seseorang dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan atau objek untuk mencoba dalam rekonstruksi dalam menurut pengalaman orang. Pendekatan fenomenologi ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu, karena itu tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap dirinya dan dunianya.
konsep tentang dirinya, harga dirinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran atau aktualisasi dirinya. Ini berarti melihat tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya. Yang kedua yaitu ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik dalam tasawuf adalah pendekatan ajaran tasawuf disajikan dalam tema jalan untuk dekat pada Tuhan, zuhud dan stasiun-stasiun lain, mahabbah, al-ma'rifah, al-fana dan al-baqa, al-ittihad, al-hulul, dan wahdatul wujud. Pada setiap topik tersebut, selain dijelaskan tentang isi dari ajaran setiap topik tersebut dengan data-data yang didasari pada literatur kepustakaan, juga dilengkapi dengan tokoh yang memperkenalkannya. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah adalah pendekatan dengan meninjau sejarah atau masa lalu dan menjawab permasalahan serta menganalisis dengan metode sejarah. Dengan mempelajari sejarah atau masa lalu, orang dapat mempelajari masa kininya, dan dengan memahami masa kini, orang dapat menggambarkan masa depannya. Sementara untuk kajian tasawuf sendiri ditinjau dari analisis dalam kerangka kesejarahannya. Yang keempat yaitu pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif itu adalah pendekatan dengan menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Dalam pendekatan ini menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama dengan mencari sandaran dari Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.